Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021 diklat pelatihan jurnalistik di kantor pusat Puskominfo atau kantor redaksi Buser Bayangkara TV di Jalan Raya Cibungbulang, Cemplang, Kabupaten Bogor berlangsung antusias. Pelatihan jurnalistik di minggu kedua yang dipimpin oleh Sahri R selaku pemimpin redaksi, Pemret pembawa acara dibawakan oleh Legiman, peserta yang menghadiri 13 jurnalis dan acara dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Penjabaran materi pelatihan oleh Ketua Umum Pusat Komunikasi dan Informasi Indonesia, Puskominfo Indonesia, Diansyah Putra Gumai, SH, MM, sering disapa akrabnya Abah Gumai. Mulai cara membuat karya menulis, cara membuat iklan, cara membuat berita dan investigasi suatu kasus, jurnalistik identik dengan dunia media. Sejak zaman Romawi kuno, jurnalistik sudah ada dan dikenal untuk menyampaikan informasi kepada seluruh warga negara. Seiring berjalannya zaman, jurnalistik semakin berkembang dan canggih. Pengertian jurnalistik tidak hanya berhubungan dengan penulisan dan produksi berita tetapi juga sebagai ilmu kajian mengenai pengemasan informasi dengan menggunakan media massa. Tema pelatihan adalah melalui pelatihan jurnalistik jadikan media Buser Bayangkara TV lebih profesional, berani karena benar dan safety. Bersama-sama dengan bapak-bapak kita, terutama saya yang mengenalkan diri, nama saya Legiman dari Desa Wanahera yang dibawa kapal ya, dibawa kepala Bapak Haji Hamid. Tak lupa itu hanya sekedar pengenalan saya Pak. Sebelum saya baru perkenalan, acara ini langsung saja kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini pengenalan jurnalistik kita buka. Ya Pak. Sebelum kita buka, jauh belakang, marilah kita sebagai warga negara Indonesia kita kumandangkan lagu Indonesia Raya bersama-sama kepada rekan-rekan saya semua, saudara-saudara saya, dimohon berdiri. Kita sama-sama mengadukan lagu Indonesia Raya, suatu kebanggaan bagi kita. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, yang dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih pada hadirin.
lebih banyak yang bapak-bapak kita yang nanti digital. Nah sekarang kita hanya sekarang untuk pengenalan jurnalistik. Dan insya Allah banyak nanti dikupas. Enggak segan-segan bapak saya ini. Enggak segan. Lampu ya. Bapak, itu cakrawala. Yang disebutkan bahwa cakrawala. Ya. Kalau kita mau biasa aja, ya. Ini hanya nama untuk dimandankan. Pada Bapak Kinting, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di kantor Puskominfo Indonesia dan Lembaga Hukum Batara. Jauh-jauh datang, bisa menyempatkan waktu ke sini. Kita ingin bahasanya apa? Pembekalan atau pelatihan jurnalistik. Setidaknya kita adakan pelatihan jurnalistik ini biar rekan-rekan semua paham apa sih jurnalistik gitu. Kebenaran kita di Media Besar Bayangkara biar jadi jurnalistik yang benar-benar paham. Amin. Gitu. Jangan cuma pakai seragam doang bahasanya kan. Sama sini tidak paham sama sekali tentang jurnalistik. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa dijelaskan secara langsung sama Ketua Umum Puskominfo Indonesia. Beliau baik ini bukan siapa-siapa lagi. Awal berdiri Besar Bayangkara TV berkat beliau. Seperti itu. Biar rekan-rekan juga kan mungkin siapa sih kok Bapak Guma ya kan seperti itu. Biar kita jelasin Pak Ketum bahwa beliau ini saudara kita. Jika bakalnya Besar Bayangkara TV berkat beliau sampai sekarang alhamdulillah kita pun tetap sama beliau seperti itu ya. Intinya saya banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan semua, khususnya bagi Pak Suro mungkin yang begitu giatnya ngasih informasi ke grup Besar Bayangkara, sama Yusuf juga salah satunya. Bang Yusuf ini yang membantu di Besar Bayangkara TV mengenai pemberitaan, mengenai segala macamnya. Bang Yusuf dan kawan-kawan semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan semua. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 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 Tadi udah makan. Baik, kita santai tapi serius ya. Pertama-tama perkenalkanlah saya Dian Saputra Gumai, biasa dipanggil Gumai ya, Pak Gumai. Kebetulan dipercaya oleh kawan-kawan senior media untuk menjadi pimpinan di Puskominfo Indonesia. Puskominfo Indonesia ini milik bersama sebenarnya. Itu yang ada di logo di dada kita, di dada kanan kita ini. Saya kenalkan sedikit filosofi Puskominfo ini sebelum masuk ke pengenalan jurnalis atau ke teknik penulisan berita atau ke apa itu namanya jurnalistik. Komunikasi, tahu kan namanya pusat ya, pusat komunikasi informasi Indonesia. Artinya apa? Titiknya, namanya pusat ya, berarti hal utamanya di media di Indonesia itu kita. Dari jauh ini media ini Indonesia ini humanis berarti. Orang tersenyum, dari jauh itu orang tersenyum, nggak galak kan ya. Tapi apa di dalamnya itu ada seperti Trisula itu. Nah di dalamnya itu filosofinya kita bentuk apa? Di sini media ada pendamping hukum, Batara, lembaga bantuan hukum. Nah, di sininya perusahaan yang menaungi. Jadi ketika bergerak bersama-sama, mengkonfirmasi urusan perkara, membantu masyarakat, sekali bergerak
Nah itu, nah begitu pun kalau Trisula ya, kalau filosofi orang dulu, senjata yang menakutkan. Zaman dulu Sriwijaya mampu expand sampai ke Madagaskar, itu senjata utamanya itu Trisula. Karena Trisula itu menyakitkan. Ketika ditusukkan, ceret, ini pasti banyak yang ikut gitu keluar kalau ditarik. Nah, ini filosofi. Tapi apa? Itu padi kapas itu nggak usah saya jelaskan. Nah di situ ada yang tersenyum bahwa kita ini humanis sebenarnya. Ketika menghadapi permasalahan tenang. Ya pengurusnya sekarang ya teman-temannya Pak Sahirofi semua. Kok Pak Iting ya? Nah, seperti itu. Nah, karena kita ini udah industri sebenarnya. Kita ini bukan lagi oh ini kita apa media ecek-ecek atau legalitas kita ini jelas, kita bayar pajak. Jadi kita udah industri kita ini. Kita mempunyai 50 media yang milik kita. Ini udah dikelola dengan baik. Salah satunya Buser Bayangkara TV. Legalitas kita ada. Legalitas asosiasi media kita ada, Puskominfo. Jadi bukan abal-abal atau apa. Jadi jadi saya beri perbandingan sedikit. Kalau nelayan produknya apa Pak? Ikan. Petani sayuran, padi ya. Nah kalau wartawan apa produknya? Berita, iklan. Jadi industri kita ini, produk kita ini berita, bukan hanya seragam, bukan hanya logo-logo atau semboyan-semboyan di sini. Produk kita berita. Berita yang seperti apa? Berita yang berimbang. Berita yang sudah berdasarkan kode etik. Berita yang sudah benar-benar profesional. Enak orang bacanya. Industri. Kita bukan media sosial. Kita ini. Selain itu, materi pembekalan yang disampaikan oleh Ketua Umum Puskominfo Diansyah Putra Gumai, SH.MM. Cara membuat berita dan video yang simple, padat dan menarik untuk dibaca oleh masyarakat dan tentunya sesuai kode etik jurnalistik. Pesannya Pak? Saya sangat berterima kasih kepada Ketum Puskominfo karena saya sudah jauh-jauh dari Gunung Putri hadir kemari, sudah ngasih wawasan saya yang sangat luar biasa. Makanya saya ini ya sangat-sangat berterima kasih kepada Pimpret saya dan Pak Gumai, Ketum Puskominfo. Ya saya sangat berterima kasih. Saya sudah belajar jurnalis ya seperti itu. Setelah mengikuti kegiatan ataupun pelatihan jurnalis di pusat Puskominfo ini Bang, dari media Buser Bayangkara TV, kesan dan kesannya. Alhamdulillah ya, saya Domaki dari anggota BBTV juga. Jadi kesan dan kesannya ya menambah, dan kita sebagai anggota jadi lebih punya payung hukum. Intinya seperti itu, pengalaman dan wawasan ditambah lagi. Terus berkarya karena seorang jurnalis mempunyai kebebasan mengemukakan pendapat dan menyebarluaskan informasi yang fakta dan akurat, serta dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yusuf melaporkan dari Kabupaten Bogor.